Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru setelah uji hipotesis ya. Jadi materi barunya adalah analisis varian atau analisis variansi. Nah, sebagai pendahuluan, jadi apa itu analisis variansi atau kita kenal dengan ANOVA? Jadi ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis ya, kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Kalau sebelumnya kita mengenal independent sample t-test, kalau independent sample t-test itu untuk menguji hipotesis dari dua kelompok ya, dua kelompok yang saling bebas. Kemudian ada juga one sample t-test, ini untuk menguji satu sampel dari populasi tertentu. Nah, di sini teman-teman sekalian asumsinya harus dipenuhi. Ketika kita akan melakukan analisis ANOVA, yang pertama adalah sampelnya itu diambil secara random dan juga saling bebas, artinya independen. Kemudian populasi berdistribusi normal, kemudian juga mempunyai populasinya itu adalah variasinya itu sama atau istilahnya homogen. Jadi teman-teman sekalian, ANOVA itu pada dasarnya adalah perluasan dari independen sampel t-test. Jadi syarat-syaratnya juga berlaku. Nah, di sini jadi misalkan kita mempunyai K populasi. Jadi misalkan kita melakukan pengujian metode pembelajaran di sekolah ya, misalkan di SMP kelas 7. Kelas 7A itu kan terkadang mempunyai banyak kelas, ada 7A, 7B, 7C sampai dengan 7G misalkan. Maka di situ banyak sekali K populasinya. Ada kelas 8-nya, kelas 9-nya. Nah, dari masing-masing populasi ini kita ambil sampel ukurannya misalkan N. Mungkin diambil satu kelas, jumlahnya ada 30 siswa, dan seterusnya. Nah, misalkan pula bahwa K populasi itu bebas dan berdistribusi normal, rata-ratanya μ1, μ2, dan μk, dan seterusnya, variansinya adalah sigma kuadrat. Jadi misalkan kelompok pertama sebagai hipotesis ya, jadi H0-nya hipotesisnya, jadi μ1 sama dengan μ2 sama dengan dan seterusnya sama dengan μk. Artinya rata-rata kelas pertama sama dengan rata-rata kelas kedua, sama dengan rata-rata kelas ketiga, dan seterusnya sebanyak K populasi atau sebanyak K kelas yang diambil. Nah, H1-nya atau H alternatifnya tentunya ada rata-rata yang tidak sama. Itu. Nah, di sini adalah desain datanya. Jadi teman-teman, ini adalah populasi. Mungkin ini adalah 1, 2, I sama dengan K. Ini adalah kelas yang diambil atau sampel yang diambil. Kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Ini mungkin metode pembelajaran A, metode pembelajaran B, dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilainya. Nilai pertama, kedua, dan seterusnya. Mungkin diambil 30 siswa, 30 siswa, 30 siswa, mempunyai data masing-masing. Nah, di sini kita tambahkan satu baris lagi, ini adalah total ya, total di sini berapa? Kalau kita pakai Excel ya sama dengan sum di blok ini, kemudian ketemu satu, kita drag ya dari sini sampai ke sini, langsung ketemu semua masing-masing total dari populasi yang kita ambil. Kemudian di sini yang sini adalah total ya, total dari semua data, artinya sama dengan sigma atau mungkin sama dengan sum. Ini kita blok thread sampai sini, kemudian di enter. Nah, ini akan ketemu. Jadi di sini ada beberapa simbol yang mungkin kita tidak biasa ya. Jadi TI titiknya adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. Jadi misalkan populasi pertama ya, makanya di sini T1I ya, T1 titik, T2 titik, TI titik. Nah, kemudian T.2 ini adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Jadi desainnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, prosedurnya tidak beda jauh dengan pengujian sebelumnya. Jadi menentukan formulasi hipotesis ya, H0, H1-nya atau HA-nya, menentukan taraf nyata ya, atau nilai F tabel ya, F alpha. Nah, derajat kebebasan pertama, derajat kebebasan kedua, kemudian menentukan kriteria pengujian ya, uji F-nya seperti apa, penghitungnya seperti apa, kemudian membuat analisis variansi dalam bentuk tabel. Jadi setelah kita melakukan istilahnya penghitungan ya, penghitungan dan seterusnya, kita ringkas dalam bentuk tabel ANOVA.
kemudian kita simpulkan. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan yang independent summary test, kemudian uji T berpasangan, jadi prosedurnya hampir sama. Nah, di sini lebih jelas lagi, jadi hipotesisnya H0-nya H1, di sini rata-rata semuanya sama. Di sini tidak sama ya, minimal ada satu rata-rata yang tidak sama. Kemudian menentukan taraf nyata, artinya nilai F-tabel. Jadi F-tabelnya tentunya berdasarkan dari derajat kebebasan pembilang dan penyebutnya. Di sini ada K-1, K kali N-1. Jadi K itu adalah jumlah kelompok ya. Tadi sudah misalkan di sini diambil 3 kelompok, maka K-nya 3. Kemudian N-nya itu jumlah sampelnya misalkan masing-masing 30, maka 30-1 kali dengan 3. Itu. Kemudian kriteria pengujian, jadi kapan H0-nya diterima atau ditolak hampir sama. Jadi di sini teman-teman sekalian, di sini adalah tabel uji F ya. Di sini daerah penolakan ya, yang di sini adalah daerah penerimaan ya, seperti yang kemarin ya. Cuma tergantung hipotesis apakah uji dua sisi atau satu sisi dan seterusnya. Nah, di sini tabelnya teman-teman jadi sumber variansi ya, kemudian derajat kebebasan, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, F statistik ya. Ini maksudnya F hitung. Nah, di sini ada perlakuan, artinya treatment yang kita beli ya, mungkin metode pembelajaran. Maka di sini kita kasih metode perlakuan dalam kurung metode pembelajaran. Nah, gitu ya. Ada metode pembelajaran A, metode pembelajaran B, metode pembelajaran C dan seterusnya. Kemudian nilai derajat kebebasan adalah K-1. Jadi misalkan metode pembelajaran ada 3, maka ya 3-1 ketemunya 2. Kemudian di sini jumlah kuadrat, kita simbolkan JKP ya, jumlah kuadrat perlakuan. Di sini ada kuadrat rata-rata, jadi KRP kuadrat rata-rata perlakuan. Nilainya adalah ini JKP dibagi dengan K-1 ya. Pakai Excel cepat sekali ya ketemu ini. Kalau yang galat, jadi kemudian yang berikutnya adalah sumber variansi dari galat atau error. Nilainya berapa? Yaitu K kali N-1. Nah, jumlah kuadratnya kita simbolkan JKG. Nilainya ya seperti ini. Nanti ada rumusnya ya teman-teman. Ada JKP apa, JKG seperti apa. Kemudian kuadrat rata-rata dari galat adalah yang sini. JKG dibagi dengan K kali N-1. Kemudian total, ini adalah jumlah dari sini sebenarnya ya. Tapi ini bisa juga ini kita jumlahkan di perlakuan tambah ini ketemunya NK-1. Ini juga kita jumlahkan ya. Jadi JKT adalah jumlahan dari atasan ini ya. Kemudian nanti F hitung adalah yang atas ini KRP dibagi dengan KRG. Jadi ini yang ini kemudian dibagi ini. Pakai Excel sangatlah membantu. Nah, rumusnya bagaimana teman-teman? Jadi untuk yang JKT ini adalah jumlahan dari masing-masing data ya, setelah data itu dikuadratkan. Kemudian dikurangi total ya, total dari semua data ya, total dari rata-rata semua ini ya, data dari ini ya. Kalau tadi kan ada ini kita kuadratkan masing-masing kemudian dijumlahkan. Kemudian dibagi N kali K, N adalah sampel, jumlah sampelnya, K adalah jumlah populasi yang digunakan atau jumlah kelasnya. Kemudian berikutnya adalah JKP, jadi jumlah kuadrat perlakuan. Sigma totalnya dari TI kuadrat ya, jadi masing-masing TI T1, T1 titik kuadrat jumlahkan T2 titik kuadrat dan seterusnya dibagi N, dikurangi T2 titik 2 kuadrat dibagi NK ya. Kalau yang galat adalah JKT dikurangi dengan JKP. Jadi yang galat tentunya, jadi intinya JKT itu totalan dari JKG ditambah dengan JKP. Nanti biar lebih paham kita kasih contohnya juga. Nah, di sini tadi membuat kesimpulan apakah H0-nya diterima atau ditolak. Jadi proses dengan yang independen summary test dan seterusnya. Jadi di sini adalah wilayah penolakan, yang di sini adalah wilayah penerimaan. Tergantung nanti apakah ujinya pakai satu sisi atau dua sisi. Nah, sebagai contoh, misalkan kita melakukan suatu percobaan ya, untuk mengetahui waktu reaksi ya dari 3 larutan. Larutan pertama, kedua, ketiga, apakah waktu reaksi dari 3 jenis larutan itu sama atau berbeda. Nah, kemudian alfanya adalah 5% atau 0,05. Maka di sini bagaimana pengujiannya? Gampang sekali. Pertama, hipotesisnya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Kenapa sama μ3? Karena di sini ada 3 jenis kelasnya ya.
Kemudian H1-nya ada rata-rata yang tidak sama atau mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kemudian alfanya 5%. Nah, di sini di F1 derajat kebebasan perlakuan ya sama dengan 2. Kenapa kok 2? Rumusnya tadi adalah K-1. Kemudian di F2 ini adalah derajat kebebasan galat ya. Galat yaitu 12. Dari sini nanti ada tabelnya ya. Nah, tabel mana tadi? Mungkin di sini tabelnya ya. Kita kembalikan ke umum ini ya. Jadi, derajat kebebasan untuk perlakuan K-1, galatnya K dikali N-1, totalnya adalah NK-1. Nah, di sini adalah untuk yang galat 12 ya. 12 kenapa? Karena tadi ada berapa nih? Ada 5 sampel ya, ada 3, maka 3 dikali dengan 5-1. Jadi ketemu 3 kali 4 ketemunya 12. Kemudian kita cek F tabelnya ya. Di sini 0,05, derajat kebebasannya 2, yang pembilang ya penyebutnya 12. Kita cek pakai tabel F, peluangnya alfanya sekian, derajat kebebasan pertama 2, kemudian derajat keduanya atau penyebutnya 12 ketemunya 3,89. Nah, di sini ini adalah tabelnya ya. Maka ketika lebih dari sini tentunya akan H0 ditolak gitu. Nah, dari sini kita buat tabel ya. Tadi ini sama dengan ini kita jumlahkan. 25,40, 26,31 dijumlahkan ketemunya sekian. Kemudian kita tarik sekian, kemudian ini jumlahan dari sini semua. Ya, ini yang kita temu, kita analisis JKT, jumlah kuadrat total ya. Nilainya adalah rumusnya ini ya. Masing-masing data kita kuadratkan ya. Kemudian dikurangi T.2 kuadrat dibagi NK. Jadi 25,40 kuadrat, jadi ditambah lagi 26,31 kuadrat, ditambah 24,10 kuadrat, dan seterusnya sampai data terakhir dikurangi T.2 kuadrat ya, 340,65 kita kuadratkan dibagi dengan NK. N-nya 5, K-nya 3 ya. Sekian, ketemunya sekian ya, 58,2172. Kemudian JKP ya, jumlah kuadrat perlakuan sigma TI titik kuadrat dibagi N min T.2 kuadrat dibagi NK. Nah, di sini ingat ya, TI titik ya, atau T1 titik berapa dikuadratkan masing-masing ya. Kalau di sini ada 3 kelompok, maka ya tadi ini jumlahnya 124,65 kuadrat, 13,05 kuadrat, dan ini ya kita kuadratkan bagi 5, kurangnya dengan ini 340,65 kuadrat bagi 5 kali 30 ketemunya adalah 47,1640. Yang J kaki tadi adalah JKT dikurangi JKP. JKT-nya tadi adalah 58,2172 dikurangi 47,1640 ketemunya 11,0532. Kemudian datanya kita masukkan dalam tabel ya, teman-teman ya. Jadi tadi dari kebebasannya berapa, jumlah kuadratnya berapa, kuadrat rata-ratanya. Nah, jumlah kuadrat rata-ratanya adalah di sini ya. Nilainya adalah ini dibagi ini ya. Ketemunya 23,58 ya. Kemudian yang sini ini bagi ini ketemu ini, yang sini adalah 23,5820 dibagi 0,911. Ketemunya sekian. Ini adalah F hitungnya. Kita bandingkan, ternyata F hitungnya yang 25,60, F tabelnya 3,89 itu lebih besar, berarti masuk daerah penolakan H0. Jadi rata-ratanya memang tidak sama, gitu ya. Gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman menggunakan aplikasi statistik, misalkan SPSS ya, maka hasilnya juga sama ya. Jadi between group ini adalah perlakuan, within group ini adalah galat ya. Totalnya berapa di sini ya. Nah, sama juga F hitungnya 25,60 ya. Ini 602. Kalau kita pakai alfa peluangnya, maka ini mendekati 0. Sehingga peluangnya ini kurang dari alfa, sehingga H0-nya ditolak. Gampang sekali ya. Nah, nanti akan kita teruskan di video berikutnya, yaitu untuk analisis variasi jumlah sampel yang tidak sama ya. Kalau tadi kan jumlah sampelnya sama ya, jumlah sampelnya sama. Sekarang nanti bisa jadi kasusnya itu jumlahnya tidak sama, gitu ya.